Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi latihan soal SKD TU Numerik untuk persiapan tes CPNS tahun 2024. Kita mulai dari soal pertama. Di sini ada soal silogisme. Semua kertas berasal dari serbuk kayu, sebagian kartu ucapan berasal dari kertas. Perhatikan ada kata yang sama nih ya, ada kertas. Ini saya kasih tanda warna merah karena bisa teman-teman eliminasi ya. Sehingga di sini kesimpulannya adalah kartu ucapan ya, sebagian kartu ucapan itu terbuat dari serbuk kayu. Ini kesimpulan yang benarnya ya. Saya kasih tanda warna biru deh. Jadi sebagian kartu ucapan itu berasal dari serbuk kayu, ada di pilihan jawaban yang B. Ini sumber soalnya saya dapat dari websitenya Script ya, ada dokumen gratis di situ, teman-teman juga boleh cek. Soal nomor 2, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin ya. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, ada kata karyawan yang sama ya. Sebagian office boy adalah karyawan. Berarti ini saya kasih tanda warna merah ya. Teman-teman bisa eliminasi. Kesimpulan yang tepatnya adalah sebagian office boy itu hadir dalam rapat rutin ya. Kita coba cek dulu ada nggak. Sebagian office boy itu hadir dalam rapat rutin. Saya kasih tanda warna biru. Jawaban itu ternyata nggak ada ya, tetapi bisa dibalik sebetulnya. Jadi sebagian peserta yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Jadi sebagiannya bisa di office boy atau sebagian yang hadir dalam rapat tersebut ya. Jadi pilihan tepatnya adalah pilihan yang C. Sebagian peserta rapat rutin adalah office boy. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada analogi kata ya, ada Selasa, kemudian ada Kamis, itu sebanding dengan apa? Ini hari, cuma perhatikan teman-teman ada hari, tapi dia ada loncatan ya, Selasa, Rabu, Kamis, berarti dia loncat 2 kali sebetulnya. Kalau menit dengan jam itu satuan waktu, jam dengan hari juga satuan waktu ya. Mei, Agustus juga bulan, tapi kita coba cek apakah dia loncatnya 2 ya. Mei, Juni, Juli, Agustus dia 3. Jumat ke Sabtu loncatnya 1, tapi lihat Januari ke Maret. Januari, Februari, Maret, dia loncatnya 2 kali ya. Jadi yang tepat pilihan yang A. Nomor 4, di sini ada hari, minggu, dan bulan, atau minggu itu maksudnya pekan ya, hari, pekan, atau bulan di sininya. Yang seanalogi yang mana? Perhatikan teman-teman di sini satuan waktu ya, satuan hari, 1 minggu itu 7 hari, 1 bulan itu 4 pekan biasanya. Berarti ini sesuainya adalah yang satuan waktu ya, detik, menit, ke jam, atau analoginya satuan waktu yang terus naik dia. Kan hari naik ke minggu, minggu naik ke bulan, sama seperti halnya detik naik ke menit, menit naik ke jam. Jadi pilihan yang tepatnya adalah pilihan yang C. Soal nomor 5 di sini hayalan dengan dongeng, sebagaimana titik-titik dengan peristiwa ya. Kalau kita hubungkan, dongeng itu adalah cerita hayalan atau dongeng itu adalah hayalan. Tetapi peristiwa itu adalah apa? Yang tepatnya peristiwa adalah fakta ya, kejadian dia. Jadi D jawabannya. Nomor 6, soal kiriman dari peserta. Di sini ada deret, cuma saya pisahkan dengan tanda titik koma karena ada angka yang ada komanya nih, 17,5. Perhatikan dari 3.500 dia ke 1.750, ini dibagi 2. Ya. Dibagi 2, kemudian 1.750 ke 875. Ini bagi 2 juga. Tapi ketika 875 ke 175 ini dibagi 5 teman-teman ya, dibagi 5. Kemudian dari 175 ke 35 pun dia dibagi 5 juga. Jadi polanya udah kelihatan. Dibagi 2 kali, kemudian dibagi 5 2 kali. Nah, kita lihat 35 dia ke 17,5 itu kan dibagi 2. Berarti 17,5 ke angka berikutnya kita bagi 2 juga. Dapat di angka 8,75, itu ada di pilihan jawaban yang D. Soal nomor 7, ini saya ambil dari Privat Alfaiz, katanya ini merupakan soal kiriman peserta ya. Kita akan coba cek, di sini ada 3/4 ditambah 21/8 dikurangi 1. Ini yang 21/8 bisa kita ubah menjadi bentuk campurannya aja ya, bentuk bulatnya juga ya. Sebentar.
Jadi yang ini bisa saya ubah menjadi 2 ditambah 1/8. Perhatikan ada angka 2 dengan negatif 1 kan bisa dihasilkan ya, bisa dihitung ya. 2 kurangi 1 kan beri plus 1 ya. Ini saya hapus 2-nya. Tinggal plus 1 di sini. Perhatikan angka 4 dengan 8. Angka 4 kita jadikan angka 8, ini kali 2. 4 kali 2, 8. Atasnya pun kali 2 ya. Kali 2, 3 kali 2, 6 kan. Kemudian 6 ditambah 1 itu 7/8 ya. Saya ganti langsung jadi 7/8 di sini. Kemudian 7/8 ditambah 1, teman-teman bisa tulis dalam bentuk seperti ini. 1, 7/8. Karena soal minta campuran, ini udah ada jawabannya, 1, 7/8 ada di pilihan jawaban yang D. Nomor 8, ini soal kiriman peserta juga. Cuma peserta yang pernah ikut live di bahas soal saya di TikTok ya, dia ngirim soal seperti ini. Perhatikan 4 1/4 bisa saya ubah jadi 4 ditambah 1/4. Kemudian 75% ini kan sama dengan 3/4 ya. Teman-teman bisa sederhanakan jadi 3/4. Kemudian di sini 1/4 itu sama dengan 0,25. Karena saya melihat ujung ada 0,25 juga. 24 dengan 4 teman-teman bagi aja. 4 bagi 4 1, 24 dibagi 4 itu dapat 6. Sisa angka 3 dengan 6 ya. 3 kali 6 sama dengan 18. Kalau misalkan dibuka kurung jadi seperti ini. Ada 0,25 dengan 0,25 pasti habis ya, itu habis. Kemudian ini sama dengan 4 ditambah 18, jadi 22. 0,25 nya hilang karena ada yang positif dan negatif ya. Jawabannya pilihan yang C. Soal nomor 9 masih sama, ini soal kiriman peserta. Perhatikan di sini ada pecahan istimewa ya, ada 33,33 tuh kan. Yang pembagian ini harus dikerjakan terlebih dahuluan ya, terlebih dahulu yang kali, kemudian pembagian juga, hati-hati. Saya kasih kurung dulu. 1/2/3 ini sama dengan 1 dikali 3 tambah 2, 5 ya. Jadi 5/3 bentuk campurannya. 33,3% ini kalau persennya dipindah ke 100 ya, seperti ini persennya pasti hilang kan. Nah, kalau misalkan dibuat 33,33 per 100, ini sama artinya dengan 0,3333 dan seterusnya. Dan 0,333 ini merupakan pecahan istimewa, yaitu pecahan 1/3 atau 1/3. Oke, 12 dibagi 3 kan sama dengan 4 ya, berarti ini 4. Kemudian perhatikan ini pembagian berubah jadi tanda kali. 18-nya kita balik, dia di atas, satunya di bawah. Perhatikan 18 dengan 3 nih, bisa kita sederhanakan juga. Ini dapat 1, ini dapat 6. 6 kali 2 sama dengan 12 ya. Ini boleh kita hapus aja kurungnya, 4 ya. Min 4 tambah 12 sama artinya dengan 12 dikurangi 4 ya. Jadi 5/3, kemudian di sini ditambah 12 kurangi 4 kan 8. Jawabannya 8 5/3. 8 5/3 ya, karena jawaban ini tidak ada, teman-teman tinggal kalikan untuk ubah ke bentuk biasa ya. 8 kali 3 24, 24 ditambah 5 itu adalah 29. Jadi 29/3 ada di pilihan jawaban yang E. Nomor 10, jika 1 kodi sama dengan 20 buah, maka 10 lusin sama dengan berapa kodi? Perhatikan, 10 lusin ya. Untuk 1 lusin itu kan sama dengan 12 buah. Berarti untuk 10 lusin sama dengan 10 dikali 12. Kemudian, karena 1 kodinya itu 20 buah, berarti dia dibagi 20, teman-teman ya. Karena patokannya kan kodi, dia minta di hasilnya di kodi. Jadi 120 dibagi 20 itu sama dengan 6 ya. Ada di pilihan jawaban yang B. Soal nomor 11, jika A sama dengan 5, maka 40% dari 150 adalah berapa? Perhatikan, kalikan saja 40% kalikan 150, ini sama dengan 60 ya. Nah, karena dia minta dalam bentuk A, sama seperti tadi kodi ya, berarti yang 60 ini kita bagi dengan 5, karena 1A itu sama dengan 5. 60 bagi 5 sama dengan 12, jadi ini artinya sama dengan 12A. Ada di pilihan yang C. Nomor 12 pun sama ya.
12% dari 80 itu kan sama dengan 9,6 ya, 9,6. Kemudian dia minta dalam bentuk A, berarti 9,6, A-nya itu dia 8, berarti dibagi 8. Kalau 9 bagi 8 kan 12, karena dia ada komanya, berarti 1,2 di sini. 1,2 apa? 1,2 A. Jawabannya di pilihan yang B. Nomor 13, di sini ada perbandingan persentase, tetapi angkanya sama ya, sama-sama angka 25, sama-sama angka 25 nih yang pecahnya pun. Ini tipe soal stan. Kalau misalkan ada soal seperti ini dan angkanya sama-sama 25, ini bisa dipastikan yang persen pasti lebih besar. Ini saya udah sering hitung soal-soal seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau buktikan, coba aja 25% kita jabarkan jadi 25 per 100 gitu ya. Ini akan menjadi 1/4. Kalau udah bentuk pecahan, ya teman-teman tinggal bandingkan aja, yang 1/4, yang 1/25 kan. Jadi 1/4 pasti lebih besar, karena kan dibagi 4. Ini bagi 25 nih, pasti kecil hasilnya. Ya, P lebih besar dari Q, atau Q lebih kecil daripada P. Ada di pilihan yang B. Nah, ini kan bentuknya sama, teman-teman mau dihitung boleh, nggak pun nggak apa-apa. Tadi saya udah kasih tahu kalau ada soal seperti ini, pasti persennya lebih besar. Ya, nggak usah dihitung, ini pasti Q lebih kecil dibandingkan dengan P, atau P lebih besar daripada Q ya. Nah, kalau misalkan tipe soal seperti ini agak beda ngerjainnya, karena kan bukan 1 atasnya tapi 17. Nah, sebagai perbandingan untuk mempermudah perhitungan, kita bulatkan saja. Ini jadi 39%, saya bulatkan jadi ke atas ya, jadi 40%. Kemudian ini pun sama, saya bulatkan juga jadi per 40. Tujuannya apa? Supaya gampang dihitungnya. Jadi teman-teman boleh mengubah angka tersebut ya. 40% kan sama dengan 40 per 100 kan? Langsung kita ubah aja ya, 40 per 100. Kalau udah pecahan biasa, tinggal kalikan aja. Yang ini 40 kali 40 simpan di P, yang ini 100 kali 17 ya. 40 kali 40 kan sama dengan 1600, sedangkan ini kan sama dengan 1700. Perhatikan, ini saya naikkan ke 40 pun si P-nya masih kalah, teman-teman. Masih di atas Q ya. Gitu kan? Jadi harusnya kalau kita ngitung 39 pun, pasti lebih kecil daripada 1600 ya. Jadi ini salah satu contoh soal yang bisa diubah gitu. Tapi ngubahnya juga harus pakai analoginya. Jadi nggak boleh terlalu banyak gitu kan. 39 ke 40 kan lebih satu aja kan ya, tapi itu bisa dibuktikan. Jadi dinaikkan ke 40 aja dia masih kalah 1600-nya, apalagi 39 pasti dia lebih kecil lagi. Jadi ini lebih kecil ya. Ini kecil. Ini yang besarnya. Jadi P lebih kecil atau Q lebih ini ada nih, P lebih kecil nih. Jawabannya yang di A ya. Jadi kalau teman-teman menghitung langsung 39 boleh diganti ke 40 pun sama, karena 40 pun masih lebih kecil ya, masih kalah dia dengan 1700. Oke. Sama halnya seperti nomor 16, di sini ada 14,29 ya. Daripada ngitungnya capek di 14,29, coba deh teman-teman dibulatkan aja. Ini kan yang mendekati kan angka 15 ya, 15% dari 14 ya. Karena sama-sama ada persen, persennya bisa dihilangkan. Jadi 20 kali 12 bandingkan dengan 15 kali 14 ya. Ini dapat 240, sedangkan yang 15 dengan 14 dapat 210. Dinaikkan aja si ke 15 tetap kecil ya. Ini kan besar. Ini kecil. Jadi yang 210 itu kita naikkan ke 15, dia dapatnya tetap kecil juga gitu, apalagi nggak dibulatkan gitu kan logikanya. Jadi teman-teman bisa mengubahnya gitu ya. Jadi yang A-nya lebih besar daripada B itu ada di pilihan yang B. Ini pun sama, soal dari kiriman peserta tapi berhubungan dengan debit ya. Debit air, debit itu kan volume dibagi waktu. Jadi sama-sama 1200 kan. Yang satu waktunya 10 jam, berarti dibagi 10. Yang satu lagi 1200 dibagi ke 4,5. Ingat konsep pembagian tuh semakin besar angka yang di bawah atau pembaginya maka semakin kecil ya. Yang satu dibagi 10 pasti dia lebih kecil. Sedangkan yang satu lagi yang 1200 bagi 4,5 dia pasti besar. Jadi nggak usah dihitung teman-teman. Cukup dibandingkan saja. Ya mau dihitung boleh, pasti hasilnya pasti lebih kecil yang A. Yang akan dibagi 10 gitu ya. Berarti A lebih kecil daripada yang B. Ada di pilihan jawaban yang A.
Nomor 18, sebuah proyek bisa selesai jika dikerjakan oleh 8 orang dalam waktu 15 hari. Setelah 10 hari bekerja, proyek terhenti selama 4 hari atau libur ya 4 hari. Jika proyek tersebut ingin tepat waktu, berapa banyak minimal tambahan pekerja yang diperlukan? Kita pakai rumus cepatnya. Untuk tambahan itu dengan soal seperti ini ya, itu pekerja awal dikalikan hari libur atau hari terhentinya dibagi sisa harinya. Ada 8 orang. Kemudian hari terhentinya itu atau hari liburnya 4 hari gitu ya, dibagi sisa hari. Sisa hari itu kan dari total 15, udah kerja 10 hari, kemudian terhenti 4 hari. Ya. Jadi ini sama dengan 8, kalikan 4, dibagi 1 ya, 32. Nah ingat 32 ini nggak usah dikurangi 8, karena dia udah tambahan ya. Jadi minimal harus nambah 32 orang. Jadi jangan dikurang dengan 8, nanti kalau dikurang 8 jawabannya 24 nggak ada di pilihan. Kalaupun ditanyakan totalnya berarti tinggal 32 ditambah 8 aja gitu ya. Soal nomor 19, di sini ada soal yang masuk kategori hot sebetulnya, karena dia nanya banyaknya hari yang berhenti gitu. Kalau tadi kan dia nanya banyaknya tambahan pekerja kan, kalau sekarang enggak. Ini kiriman peserta juga. Tempat penjahit Surya sedang mengerjakan beberapa pakaian untuk kebutuhan wisuda. Pengerjaan ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 40 hari ya oleh 14 pekerja. Tetapi mengalami penundaan setelah 4 hari kerja. Dia nggak bilang ditunda berapa hari ya. Karena ditunda, dia harus nambah 4 pekerja minimalnya untuk menyelesaikan tepat waktu. Pertanyaannya, berapa lama keterlambatan dalam pekerjaan ini? Jadi rumusnya tetap sama. Pakai rumus tambahan tadi. Ya. Ini kan ada pekerja awal, kemudian dikalikan hari liburnya atau hari terhentinya. Nah ini yang nggak tahu hari terhentinya berapa, kita yang dicari tahu tuh yang itunya ya, yang hari terhentinya dibagi sisa hari. Tambahnya kan 7 orang, pekerja awalnya itu ada 14 ya, ada 14 orang. Kemudian hari terhenti kita misahkan dengan A ya, kita misahkan dengan A aja. Untuk sisa harinya itu kan 40 hari gitu ya. Udah kepake berapa? 4 hari ya, ada keterangan setelah 4 hari kerja kan, berarti dikurangi 4 dikurangi A. A itu kan hari yang diliburkannya atau terhentinya. Nah ini soalnya sama, cuma yang ditanyakannya yang A nya. Ini kalau dikerjakan jadi 14 dikali A jadi 14A dibagi 40 dikurangi 4 kan 36 ya, 36 dikurangi A gitu ya. Ini kalau misalkan saya ubah ke bentuk pecahannya seperti ini. Jadi di sini ada angka 7. Kemudian di atas ada 14A, di bawahnya ada 36 minus A. Perhatikan, ini A-nya nggak boleh dicoret ya, karena memang bukan perkalian semuanya. Perhatikan angka 7 dengan 14. Kita sederhanakan, bagi 7 dapat 1, 14 bagi 7 dapat 2. Kalikan silang, berarti ini 2A sama dengan 36 dikurangi A. Gitu ya. Yang minus A pindah ke sebelah kiri jadi 2A plus A sama dengan 36 ya. Jadi 3A sama dengan 36 berarti A-nya sama dengan 36 dibagi 3 itu adalah 12. Jadi yang terhentinya ada 12 hari, lumayan lama ya 12 hari. Tapi tambahannya udah ada 7 orang. Jadi soalnya dia nggak menanyakan tambahan, tapi menanyakan berapa hari yang tertundanya atau diliburkannya gitu ya. 20 tentang tema kecepatan ya, kecepatan jarak dan waktu. Di sini ada jarak. Jarak itu kan rumusnya sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu ya. Dia 8 km per jam, waktunya tuh 1,5 jam ya. 1,5 jam itu sama dengan 1,5 kan, 1,5 jam. Berarti sama artinya dengan 8 dikali 1,5 ini ada di 12 ya. 8 kali 15 kan 120, ada koma 1 tuh, jadi komanya hilang. Komanya hilang, nolnya juga hilang. Jadi 12 km. Ada di pilihan jawaban yang B. Kemudian di sini ada jarak lagi dari kota ke A, kemudian ditanyakannya itu pada pukul berapa dia sampai. Perhatikan, kalau sekarang waktu ya, kalau kecepatan kan rumusnya itu teman-teman jarak dibagi waktu ya. Kalau waktu itu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Gitu. Berarti jaraknya berapa? 150 km dibagi kecepatannya 60 km per jam. Ya. Ini kan sama artinya dengan 150 dibagi 60 ya. 150 dibagi 60 itu ya teman-teman, nolnya bisa dicoret ini.
coret 1 lagi. 15 dengan 6 bagi 3 ya, ini dapat 5, yang 6-nya dapat 2, 5 dibagi 2 kan sama dengan 2,5, berarti 2,5 jam. Nah, hati-hati tentang konversi waktunya ya. Hati-hati dengan konversi waktunya. Ini kan 2,5 jam. Ini sama artinya dengan 2 jam. 2 jam ditambah 30 menit. Sedangkan dia berangkat jam 9. Ya, jam 9 ditambah 2 jam 30 menit itu dia ada di 11 ya. 11.30. Jawabannya pilihan yang C. Soal berikutnya, sebuah bus malam berangkat dari kota Bandung menuju Surabaya pada pukul 18. Perhatikan, dia berangkat 18 ya. Ini 18 itu berarti sore kan? Kemudian tiba di Surabaya itu pukul 4 pagi ya. 4 pagi nih. Jam 04.04. Saya coba tulis gini deh. Berarti kan total waktu ya. Jadi waktu yang diperlukan itu kan sekitar 10 jam. Teman-teman hitung manual boleh ya. 18 sore ya, jam 6 sampai jam 4 pagi itu 10 jam totalnya. Silakan dihitung manual aja kalau misalkan masih bingung. Sedangkan kecepatannya itu ada di 700 km ya. Sorry, bukan kecepatan, jaraknya. Jarak sama dengan 700 km. Berarti kecepatannya adalah jarak dibagi waktu, 700 dibagi 10, yaitu 70 km per jam rata-ratanya ya. Jadi jebakannya ada di waktu nih, hati-hati. Kalau jam 4 sampai jam 5 kan gampangnya 1 jam, jam 4 sampai jam 7 ya tinggal dikurangi aja. Ini hati-hati, jam 18 tuh jam 6 maghrib ya, jam 6 sore. Jadi jam 6 berangkat karena bus malam kan dia. Tiba jam 4 pagi, itu total 10 jam ya. Mudah-mudahan paham ya. Lanjut lagi ke soal nomor 23. Di sini ada Amir berangkat dari kota A ke kota B, jaraknya 247. Jaraknya 247 km. Kemudian waktunya itu dari jam 7.20 sampai di kota B 10.35. Berarti 10.35 teman-teman kurangi 07.20. Perhatikan yang jam dengan jam lagi ya. Yang 10 kurangi dengan 7 itu dapat 3. Sedangkan yang 35 dikurangi 20 itu sama dengan 15. Jadi ini sama artinya dengan 3 jam ditambah 15 menit. Ya. 15 menit itu kan sama dengan 1/4 jam kan? 3 jam ditambah 1/4 jam. Ini kalau misalkan mau dibuat pecahannya jadi 3 1/4. Seperti ini. 3 1/4 jam. Ditanyakan kecepatan. Ya, kecepatan itu berarti ya tinggal 247 ya dibagi berapa? 3 1/4. 3 1/4 itu kan sama dengan berapa per berapa? 13 ya. 13/4 nih. 13/4 berarti kalau misalkan mau dihitung pakai konsep pecahan juga bisa ya, 247 ingat perkalian pembagian berubah jadi kali ya, jadi 4-nya di atas, bawahnya 13 gitu. Ini kalau teman-teman hitung hasilnya ada di 76 km per jam ya. Nanti 247 dengan 13 itu bisa dicoret, nanti kalikan lagi dengan 4. Hasilnya adalah 76 km per jam. Ada di pilihan yang C. Latihan soal berikutnya nomor 24 yang terakhir, ini kiriman peserta juga. Jadi cukup hot soalnya. Jadi ada berkendara dari kota A ke kota B itu jam 3 pagi ya, dini hari, dengan harapan sampai jam 10 dengan kecepatan 60 km ya. Setelah berkendara 3,5 jam atau 3,5 jam, beristirahat nih si Windu-nya selama 30 menit. Berarti kan ada waktu yang kebuang kan untuk sarapan kan. Pertanyaannya, agar tepat waktu atau agar tidak terlambat, Windu harus melanjutkan berkendara ke kota B dengan kecepatan berapa. Jadi kalau misalkan dia nggak beristirahat mah aman. Tapi kalau misalkan dia beristirahat 30 menit, artinya harus ada kecepatan ditambah supaya tepat waktu ya. Langkah pertama, cari tahu dulu total waktunya. Total waktu itu kan dari jam 10 pagi ya. Kalau ini gampang, 10 pagi ya dikurangi 3. Ya sama kayak artinya 10 kurangi 3 aja, 7 jam kan? 7 jam. Ada jarak total juga. Jarak totalnya itu kan kecepatan ya, kecepatan dikalikan waktu totalnya. Dia 60 dikalikan 7. Jadi totalnya tuh 420 km. Nah, ini jarak yang sudah ditempuh
ya. Jarak yang sudah ditempuh itu dia yang ditempuh itu sama rumusnya, yaitu kecepatan, tapi dikalikan udah berapa lama ditempuhnya ya. 3,5 jam. Berarti udah ditempuh jarak itu 3,5 jam. Dikalikan ya jarak yang sudah ditempuh. Waktu yang digunakan. Waktu yang digunakan untuk yang dilaksanakan lah kecepatannya udah berapa lama dia berkendara gitu ya. Berarti kecepatannya adalah 60 dikali 3,5 ya. Ini ada di 210 berarti 210 km jaraknya. Nah, sisa waktunya kan kalau misalkan 7 jam ya, 7 jam udah kepake 3,5 jam, dia pakai istirahat 30 menit, teman-teman. Nah, hati-hati perhitungannya. 7 dikurangi 3,5 kan 3,5 ya. 3,5 jam dikurangi lagi setengah jam gitu kan, sama dengan setengah jam atau 0,5 jam ya. Saya ubah ke jam aja ya. Jadi sisa waktunya 3 jam lagi. Jadi pertanyaannya, dengan jarak tempuh yang tersisa 210 ya, dengan waktunya yang cuma 3 jam, kecepatannya harus berapa gitu kan. Berarti kecepatannya, jarak, tetap pakai rumusnya dibagi waktu. 210 langsung dibagi 3 aja. Jadi dia harus menaikkan kecepatannya 70 ya. Jadi 70 dari 60 ke 70 kan dia naiknya 10 km per jam aja gitu. Jawabannya ada di pilihan yang B. Oke, mudah-mudahan pembahasan soalnya bermanfaat dan bisa menambah pemahamannya juga ya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.